Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang gossip. I afraid of what another people will think. Ada seseorang di sini yang takut akan omongan orang lain atau tentang yang dipikirkan orang lain terhadap dia gitu ya. Oke, kita lihat ini pembacaan untuk siapa? Untuk kamu ataukah untuk orang yang sering berdealing dengan kamu atau yang saat ini kamu pikirkan. Kita lihat energinya ya. Dia takut atas apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Inilah energi orang dia. Oke, ini adalah mantanmu. Orang ini adalah orang yang sudah berpisah dengan kamu. Dan aku lihat di sini kamu dengan dia sudah tidak ada pertemuan, sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada interaksi. Ada perubahan yang tiba-tiba terjadi, entah ini dari dia atau mungkin dari kamu, sehingga ini membuat suatu kejutan ya di hubungan ini. Dia adalah orang yang dulu pernah menghadirkan third party di hubungan kalian. Dia selalu membuat perselingkuhan di hubungan ini ya. Dia selalu gampang tergoda dengan pihak lainnya gitu ya. Kalau aku lihat di sini dan aku lihat dia sedang mencoba memanifestasikan hidupnya saat ini tuh pada abundance, pada keuangan materi yang seperti itu. Apa yang ingin dia lakukan? Karena di sini aku lihat memang hubungan kalian itu penuh dengan halangan dan rintangan, sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk menaikkan taraf hidup dia agar dia bisa punya power, keberanian untuk menghadapi halangan rintangan di antara kalian. Saat ini dia sedang mencoba untuk mempersiapkan kembali untuk union atau penyatuan kembali dengan kamu. Maka dari itu si dia ini butuh untuk balance dulu ya dalam kehidupannya, karirnya. Dia pengen karirnya oke dulu, keuangannya oke, mentalnya siap, emosionalnya juga stabil ya, agar dia bisa stabil dengan kamu atau menyeimbangi kamu. Oke, kita lihat lagi. Tuh, dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu ya, dia ingin balikan lagi dengan kamu, dia ingin memiliki hubungan yang benar-benar baru dengan kamu ya. Energi orang baru gitu, maksudnya gini, orang lama tapi versi baru, versi terbarunya, berarti ada perombakan dalam diri dia, pengen ada perubahan dulu dalam hidup dia, baru dia akan siap datang lagi ke kamu. Untuk saat ini memang menurut dia kita fokusnya pada diri sendiri aja dulu ya, mencintai diri masing-masing terlebih dahulu. Tapi tenang aja, aku lihat di sini memang masih ada keinginan dia untuk menikah dengan kamu ya. Bisa jadi kamu memang berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau mungkin dia dulu pernah berjanji atau pernah membuat rencana dengan kamu dalam untuk suatu pernikahan ya bersama gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih menginginkan kesempatan dari kamu untuk memberikan dia peluang lagi memperbaiki hubungan di antara kalian gitu ya. Karena sekarang dia ngerasa kayak kamu itu udah cuek banget sama dia, kamu itu kayak sudah tidak memperdulikan dia gitu ya. Oke, memang dulu dia ini punya jiwa yang bebas, jiwa yang berpetualang, sehingga apa-apa itu suka mengeksplor dunia, apa yang dunia ini suguhkan ingin dia coba semuanya. Seperti itu ya, pengen dia rasain gitu ya. Bahkan dalam menjalani hubungan pun begitu, pengen ngerasain sama si A, si B, si C gitu ya, menjalani hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu. Inilah akhirnya yang membuat kamu mungkin kecewa dan terluka ya, karena dia selalu menghadirkan pihak ketiga. Bahkan dikala dia sudah menghadirkan pihak ketiga terus ketahuan sama kamu, dia tidak pernah mau jujur atau tidak pernah mau mengakui bahwa dia salah atau dia selingkuh. Dia justru malah kayak
menyalahkan kamu akibat dia bisa berselingkuh gitu. Akhirnya di sini kamu kecewa, kamu tidak bisa mempercayainya dan memilih untuk meninggalkan dia. Tapi dikala dia meninggalkan kamu, dia tidak terima, ya. Nanti juga datang lagi dia, ya. Dia pokoknya nggak terima kalau misalkan dia ditinggalkan oleh kamu. Saat ini aku lihat dia memang sedang mendapatkan konsekuensi dari hidupnya yang dulu pernah memperlakukan kamu tidak baik, ya. Saat ini ada situasi yang tidak menguntungkan bagi dia untuk menjalani hubungan dengan siapapun. Bahkan kalau aku lihat juga saat ini tuh atau selama ini tuh kalian banyak sekali ketidaksepakatan, bahkan sampai aku lihat ada yang sampai musuhan gini, pernah kalian sampai musuhan karena mungkin memang konfliknya itu sangat signifikan, ya. Sangat besar, bahkan mungkin sudah mendarah daging atau mungkin sering berulang seperti itu. Terus juga aku lihat komunikasi kalian ini buruk banget, dia selalu berselingkuh, selalu melakukan kecurangan, mungkin dia pernah melakukan penipuan, entah penipuan terhadap kamu ataupun penipuan terhadap yang lainnya. Terus itu juga aku lihat dia ini punya perilaku merusak diri sendiri, entah dia ini suka pakai narkoba, minum-minuman keras atau apa gitu, ya. Intinya dia sini punya perilaku merusak diri sendiri. Sehingga saat ini hubungan kalian itu gagal, ya. Kalau aku lihat di sini sudah mulai gagal, ya. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi atau berpisah dengan dia karena menurut kamu di sini tuh kamu tahu bahwa hubungan ini tuh sudah benar-benar parah banget masalahnya, sulit untuk bisa dirubah, sulit untuk bisa diperbaiki kayak gitu, ya. Apalagi kalau aku lihat di sini kan dia ini banyak pilihan ternyata selama ini. Bahkan ketika dia menjalani hubungan dengan orang barunya, ya, dia ini selalu kepikiran kamu terus, selalu terbayang-bayang kamu terus gitu, ya. Akhirnya di sini ya udah balik lagi. Terus itu juga ketika dia balik lagi itu ketika di saat-saat kamu sudah move on gitu loh, ketika kamu sudah mulai fine-fine saja, bahkan mungkin ketika kamu juga sudah mulai mengenal orang baru, kamu sudah mulai membuka hati dengan orang baru, nih orang datang lagi gitu, akhirnya menghancurkan hubungan kamu dengan orang barumu gitu. Herannya gitu, pas banget gitu loh, atau memang sudah dia incer waktunya gitu. Tapi intinya ketika kamu sudah move on, ketika kamu sudah mulai membuka hati untuk orang baru, dia datang lagi gitu. Akhirnya di sini memberikan kamu pemikiran ganda yang mana harus memilih orang baru atau orang lama kayak gitu. Dan juga kalau aku lihat di sini itu memang hubungan kalian berakhir ini juga karena adanya suatu kesalahpahaman, adanya suatu ketidakjelasan dan kebingungan dari si dia ini tentang hubungan kalian. Mungkin juga memang ada kesalahpahaman yang membuat hubungan ini jadi rancu. Sebenarnya hubungan kita ini seperti apa? Posisi aku itu di bagi kamu itu siapa, seperti itu, ya. Aku lihat di sini. Terus itu juga mungkin ada perbedaan tentang sudut pandang. Terus itu juga mungkin tujuannya berbeda, sehingga untuk merealisasikan hubungan kalian ini sulit gitu, ya. Butuh kerja keras, ya, untuk bisa terjalin dengan baik. Terus itu juga mungkin di sini juga ada intervensi dari seseorang yang kalau ngomong tuh suka atau berkomentar atau berbicara tuh suka nyakitin, ya. So hati-hati dalam berbicara, jangan terlalu belak-belakan, entah ini dari kamu atau dari dia, ya. Kalau ngomong coba untuk lebih halus, lebih lemah lembut, apalagi kalau misalkan di sini kalian ada perbedaan pendapat, ya. Ya, bahkan mungkin ada juga sampai ada yang pertengkaran fisik sampai melakukan KDRT atau ya melakukan pukulan atau cubitan atau apalah, pokoknya secara fisik juga ada. Dan aku lihat selama ini, ya, walaupun kalian berpisah, ya, walaupun di sini dia mencoba menjalin hubungan dengan orang baru, pikiran dan hati dia itu masih selalu hidup dalam bayang-bayang masa lalu dia bersama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus, selalu bernostalgia. Bahkan saat ini dia merasa kayak dia ini bodoh banget, ya. Dulu dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memberikan effort dengan baik untuk mempertahankan hubungan kalian biar bisa langgeng kayak gitu, ya. Kalau aku lihat di sini, wah,
Ada rasa kesendirian, kesepian, penyesalan dari dia karena tidak memperlakukan kamu selama ini dengan baik, tidak mempertahankan hubungan ini dengan baik seperti itu. Dan kalaupun dia menjalani hubungan dengan orang baru, kehidupan dengan orang barunya itu juga nggak tenang, nggak bahagia gitu ya, karena ya itu ternyata dia itu masih terbayang-bayang dengan masa lalunya bersama kamu gitu. Jadi ya bergejolak juga menjalani hubungan dengan orang barunya, intinya nggak stabil, nggak imbang ya, jadi nggak jelas juga hubungan dia dengan orang barunya kayak gitu ya. Intinya nggak langgeng juga gitu. Bahkan di sini ada keinginan selalu terdorong ingin kembali lagi dengan kamu, ingin datang lagi ke kamu seperti itu. Jadi kenapa sih dia itu takut atas pemikiran orang? Karena dia ini kan dulu sering selingkuhin kamu, sering bertindak yang ya menyakiti kamu, dan bisa jadi mungkin orangnya ramah ya, kalau ngomong sopan, seperti kelihatannya baik padahal sebenarnya kelakuannya bejat seperti itu. Nah, inilah dia takut kalau misalkan orang-orang itu akan berpikiran jelek terhadap dia gitu ya. Kalau misalkan di sini dia berpisah dengan kamu, terus itu juga orang-orang tahu tentang keadaan kalian ya, dia takut orang-orang yang lain itu akan berpikiran jelek terhadap dia seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Oh bentar aku kayak pengen membuka kartu lagi kan nih. Nah, bahkan di sini dia tuh pengen datang ke kamu. Cuman dia merasa takut karena menurut dia kayaknya aku ini sudah terlambat deh untuk mengambil suatu tindakan atau action ke kamu gitu ya. Untuk mengambil suatu kesempatan kembali lagi dengan kamu seperti itu. Forgiveness, dia memohon pengampunan dari kamu. Dia ingin mencoba melepaskan diri dari masa lalunya, menghilangkan apa yang pernah terjadi di masa lalu, dan keterikatan dia dengan masa lalunya ingin dia lepaskan terlebih dahulu, karena di sini dia ingin mendapatkan pengampunan atau ingin mendapatkan maaf dari kamu. Dan aku lihat di sini ada penyesalan dari dia karena dia selama ini merusak hubungan kalian, dan karena dia juga kalian berdua akhirnya terluka gitu ya. Karena kerusakan yang telah dia buat, akhirnya kalian berdua sama-sama terluka. Di sini dia kehilangan kamu kecewa sama dia gitu ya. Dan setelah dia jauh darimu, di sini akhirnya dia menemukan banyak kejelasan tentang apa yang telah terjadi. Mungkin selama ini dia sering mendenial gitu ya, menganggap bahwa tindakan dia itu selalu benar, apa yang dia lakukan itu yang terbaik bagi dia gitu ya. Jadi menurut dia apa yang kerusakan yang telah dia lakukan di hubungan ini, menurut dia itu sudah keputusan yang terbaik. Padahal sebenarnya itu bentuk dari penghancuran hubungan kalian gitu ya. Terus juga aku lihat di sini dia tidak mau mengejar-ngejar lagi apa yang menurut dia sesuatu yang tidak menguntungkan atau mungkin toksik gitu ya. Dia ingin mencari yang pasti-pasti aja gitu. Apalagi di sini gara-gara third party yang dia lakukan, akhirnya di sini justru malah menghalangi hubungan kalian untuk bisa bersama gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh ada penyesalan, rasa malu ya, terus dia akhirnya sadar gitulah ya, akhirnya sadar akibat tindakan dia selama ini ke kamu, dan sekarang kamu mulai bergerak melangkah pergi, dan di sini dia merasa kayak ditinggalkan oleh kamu, merasa tidak diperdulikan ya. Nah, itu akhirnya menyadarkan dia gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja. Dan bisa jadi mungkin memang orangnya ini tuh dikenal banyak orang kali ya, sehingga dia itu takut banget akan
apa ya, akan pemikiran orang yang jelek-jelek terhadap dia gitu loh. Mungkin dia itu dulu-dulunya itu dikenal orang yang baik seperti itu, sehingga dia takut kalau misalkan tingkah laku dia sebenarnya ini ketahuan oleh orang-orang di luar sana, dia akan dicap jelek gitu. Apalagi terhadap calon-calon ya, calon-calon sasaran dia atau calon-calon orang-orang yang apa ya, menyukai dia gitu kan. Ya, gitulah intinya. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, nama inisial atau nama panggilan ya, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap hubungan kalian atau terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.